أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون. أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Jamaah maghrib yang sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita bersyukur, memuja dan mengagungkan Allah. Pada malam hari ini dengan izin Allah kita bisa duduk-duduk dalam majelis ini, dan insyaallah pada malam hari ini kita akan membahas tema rahasia hidup sehat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jamaah sekalian, di dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 21 Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah suri teladan yang baik bagimu. Jadi jamaah sekalian, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang sempurna dari semua sisi. Bukan saja beliau membawa risalah hidup, tetapi ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling sehat. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam selama hidup beliau hanya 2 kali mengalami sakit. Yang pertama karena panas terik matahari, beliau pada waktu masih kecil kena sakit kepala. Dan yang kedua, menjelang kematian beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sering pingsan. Ada yang mengatakan bahwa penyebab Nabi sallallahu alaihi wasallam sering pingsan-pingsan itu disebabkan karena pengaruh racun, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah diracun oleh seorang wanita Yahudi yang pernah menjamu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bepergian di sebuah tempat, kemudian ada wanita Yahudi yang hendak menjamu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia berkata kepada sahabat, Nabi itu paling suka makan daging apa? Sahabat menjawab, Nabi suka makan daging kambing.
daging kambing sebelah mana yang paling Nabi suka? Ditanya bahwa bahagian pahanya. Kemudian paha kambing itu dibubuhi racun dan terlanjur Nabi sallallahu alaihi wasallam menggigitnya, dan itulah salah satu penyebab bahwa pada waktu menjelang kematian Nabi sallallahu alaihi wasallam sering pingsan-pingsan. Wallahu alam. Jadi jamaah sekalian, banyak yang mengatakan sehat itu mahal, padahal justru sehat itu murah. Justru sakitlah yang mahal. Jadi kalau kita sakit jamaah sekalian, ternyata biayanya tidak sedikit. Itu cuci darah saja, satu kali cuci darah mungkin sekitar 1 juta lebih. Dan orang cuci darah ada yang 3 kali dalam 1 pekan, dan yang paling lama orang yang pernah kena penyakit cuci darah itu 20 tahun lamanya dia cuci darah, tetapi jarang ada orang yang bertahan hidup selama itu kalau kemudian kita cuci darah. Demikian juga jamaah sekalian, kalau kita kena penyakit diabetes, kena penyakit kolesterol, kena penyakit asam urat, semua yang biasa kita makan itu jadi pantangan. Dan ternyata penyakit asam urat itu nakal, karena semua sayuran hijau tidak bisa kita makan, yang bergetah juga tidak bisa kita makan. Jadi apa mau dimakan? Oleh karena itu sebelum kita jatuh sakit, maka mari kita memelihara kesehatan, karena justru sehat itu murah, yang mahal itu tak kala kita jatuh sakit. Oleh karena itu jamaah sekalian, penting bagi kita untuk melakukan tindakan pencegahan sebelum kita sakit. Salah satunya adalah dengan mencontoh apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ada 2 nikmat sering manusia tertipu di dalamnya, yaitu nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan. Kapan kita baru merasakan nikmatnya sehat? Tak kala kita jatuh sakit. Dan kapan kita merasakan nikmatnya waktu luang atau kesempatan? Tak kala kita hidup dalam keadaan kepepet, sehingga waktu 5 menit itu sangat berharga sekali. Jadi kata Nabi, ada 2 nikmat di mana manusia seringkali tertipu oleh keduanya, yaitu nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan. Jadi jamaah sekalian, manusia yang sempurna dari sisi kesehatan dan jasmani, dari sisi kesehatan jasmani dan rohani adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwa Nabi adalah seorang uswatun hasanah dari semua aspek kehidupan, termasuk aspek kesehatan. Jadi betul-betul Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus ke permukaan bumi ini untuk menjadi teladan. Kemudian sekali lagi, Nabi adalah manusia yang paling sehat dan hanya 2 kali mengalami sakit. Kemudian Nabi adalah manusia yang tidak pernah minum obat-obat sintetik. Terus kemudian Nabi tidak pernah pergi berobat, malah kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya menjalani pengobatan bekam. Sehingga pernah ada Nabi dikasih hadiah seorang dokter dari Mesir, itu selama 3 bulan dia bertugas, jarang sekali ada umat Islam yang sakit. Jadi dia lebih banyak menganggur daripada mengobati. Terus dia tanya kepada Nabi, apa rahasianya? Maka Nabi SAW secara sederhana berkata, kami adalah umat yang nanti makan kalau kami lapar dan berhenti sebelum kenyang. Ternyata jamaah sekalian, perut itu adalah wadah yang sangat buruk kalau diisi makanan yang berlebihan. Pertanyaan selanjutnya jamaah sekalian, apa yang menjadi rahasia hidup sehat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ternyata rahasia hidup sehat Nabi terletak pada 3 hal. Yang pertama, pola hidupnya Nabi. Yang kedua, pola makannya Nabi. Dan yang ketiga adalah sikap hidupnya Nabi. Ini rahasia sehat Nabi sallallahu alaihi wasallam terletak pada 3 hal.
yaitu pola hidupnya Nabi, pola makannya Nabi, dan sikap hidupnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang akan kita bedah secara sedikit-sedikit. Jadi yang pertama jamaah sekalian, sikap senyumnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi ini adalah manusia yang paling suka tersenyum. Nah, tersenyum setulus hati bisa menjadi obat mujarab bagi penderita yang kena stroke. Hal ini dikemukakan di dalam studi Stanford University School of Medicine di Inggris yang diterbitkan oleh Journal of Neuroscience. Dalam penelitian itu disebutkan bahwa otak manusia dipindai dengan magnetic resonance imaging atau yang biasa disingkat dengan MRI saat mereka menonton adegan lucu. Kenapa? Karena hasil scan otak membuat mereka tersenyum dan mengaktifkan daerah mesolimbik atau bagian otak yang berfungsi merespon rasa humor. Hal ini membantu mereka untuk menyembuhkan penyakit stroke. Makanya ada sekelompok komunitas itu berkumpul untuk belajar tersenyum. Jadi bahkan ini kadang-kadang keterlaluan karena mereka sengaja tertawa terbahak-bahak, ya, padahal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kalau tersenyum itu tidak kentara gigi gerahamnya. Jadi senyum yang tulus. Kemudian jamaah sekalian, selanjutnya yang kedua, pola tidurnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, beliau adalah seorang intelektual Islam, berkata, barang siapa yang memperhatikan pola tidur Rasulullah, niscaya ia akan memahami pola tidur yang benar dan paling bermanfaat untuk badan dan organ tubuh. Jadi Nabi itu tidur di awal malam, kemudian beliau bangun di 2/3 malam. Jadi pernah saya ikut belajar bahwa semakin larut malam itu medan elektromagnetik semakin dekat dengan tanah. Oleh karena itu orang yang rajin bangun salat malam itu rata-rata sehat. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidurnya miring ke kanan. Jauh sebelum mungkin kita memahami bahwa jantung itu bekerja tidak pernah berhenti. Dan kenapa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidurnya miring ke kanan? Karena memberi kesempatan daerah jantung untuk bekerja secara maksimal. Nah ini. Kemudian Nabi SAW tidak tidur dalam keadaan kenyang. Dan ternyata jamaah sekalian, salah satu penyebab orang kena penyakit diabetes adalah tidur dalam keadaan kenyang. Itulah sebabnya kalau kita habis makan, sedapat mungkin kita bergerak, dan paling bagus 2 jam setelah makan baru kita tidur. Tapi kita rata-rata ya, habis makan langsung tidur. Dan ini rata-rata penyakit kita yang kadang-kadang mubalik. Kadang nanti pulang isi taklim jam 9 malam baru makan. Kadang jam setengah 10 baru makan. Kemudian tidur jam 10 malam. Jadi tidak memberikan kesempatan kepada tubuh kita untuk memperbaiki pencernaan. Sehingga sekali lagi rata-rata orang yang terkena penyakit diabetes itu karena pola makannya tidak benar dan pola tidurnya tidak benar. Kemudian sebelum tidur sebaiknya berwudu terlebih dahulu, dan ini perintah Nabi SAW. Disunahkan kita berwudu. Kemudian dalam Sunan Ibnu Majah disebutkan dari Abu Umamah bahwa ia menceritakan Nabi pernah lewat di hadapan seorang laki-laki yang sedang tidur tengkurap. Maka Nabi kemudian menyampaikan kepada laki-laki itu sambil dia berkata, bangun, duduk, ini adalah cara tidur pada penghuni neraka jahanam. Jadi sedapat mungkin kalau kita tidur jangan tidur tengkurap. Jadi ini larangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian pola hidup yang ketiga tentang puasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jamaah sekalian, di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 184 disebutkan wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan puasa itu lebih baik bagimu jika engkau mengetahuinya.
Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau kita mengenal puasa beliau, bahwa di samping puasa Ramadan, Nabi Senin puasa, Senin Kamis, berarti dalam satu bulan 8 kali puasa. Belum lagi Nabi merutinkan puasa tengah bulan, berarti di dalam 30 hari Nabi puasanya 10 hari. Karena puasa tengah bulan kadang bertemu dengan hari Senin dan kadang bertemu dengan hari Kamis. Jadi di dalam Al-Quran disebutkan tadi bahwa dalam berpuasa itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahuinya. Jadi ada beberapa riset tentang puasa jamaah sekalian. Ada sebuah lembaga penelitian ternak di Amerika ini melakukan riset sebanyak 864 ayam petelur yang produksinya semakin menurun. Kemudian ayam itu dipuasakan selama 10 hari. Ternyata 75% ayam kembali bertelur. Ini dicobakan pada telur. Kemudian saya pernah membaca sebuah buku waktu saya kuliah. Saya jalan-jalan ke perpustakaan wilayah. Ada risalah kecil judulnya Puasa dan Makan. Buku itu ditulis oleh Presiden Natural Higgins di Amerika. Dia sendiri yang mengalami penyakit. Kebetulan ususnya bermasalah. Dia hitungan menit selalu buang-buang air besar. Dan dia seorang dokter ahli. Jadi dia praktek antara meja dengan kamar kecil itu, kamar mandi untuk buang air besar itu dekat. Pokoknya berkali-kali, puluhan kali dalam satu hari. Terus tiba-tiba istrinya membaca sebuah tulisan tentang penyembuhan penyakit melalui puasa di Korea. Jadi ada salah satu metode penyembuhan penyakit melalui puasa. Kemudian istrinya membeli buku itu, lalu dia taruh di mana suaminya biasa duduk. Tapi namanya seorang dokter, kadang-kadang kesombongannya lebih besar bahwa saya ini dokter. Tapi tiba-tiba suatu ketika dia membaca buku itu dan dia tertarik. Maka dia pun berangkat ke Korea untuk melakukan pengobatan. Jadi pengobatan pertama jamaah sekalian, selama 10 hari hanya minum air putih saja. Jadi dia tidak makan apa-apa. Jadi hari pertama, hari kedua terasa dia bilang seperti katanya mau mati, lemas. Tapi melewati hari ketiga ternyata tenaganya sudah mulai ini. Kemudian volume buang air besarnya sudah mulai berkurang. Selama 10 hari dia lewati hanya minum air saja. Dan ternyata saya membaca di internet itu ada sekarang orang membuat pengobatan dengan 72 jam puasa. Ya, jadi mereka berpuasa selama 3 hari. Jadi dia memanfaatkan puasa Daud. Jadi dia memanfaatkan puasa Daud, kemudian 1 hari puasa, besoknya dia hanya minum saja. Minum, kemudian dia lanjutkan puasa Daud yang kedua. Jadi dia mencoba itu. Dan ternyata orangnya sehat. Jadi kita lanjut tadi. Setelah memasuki hari ke-11 sampai hari ke-20, dia hanya dikasih minum jus wortel. Karena wortel ini mengandung zat beta karoten yang bisa memperbaiki kulit dan bisa memperbaiki sel-sel di dalam tubuh. Makanya orang kalau sering makan minum jus wortel itu biasanya kalau berlebihan zat beta karoten dalam tubuhnya itu biasa kulitnya berwarna kuning. Tapi itu disimpan di bawah kulit. Wallahu alam. Nah, maka ternyata buang air besarnya setelah hari ke-20 sudah mulai sembuh. Kemudian hari ke-21 dan hari seterusnya mulai dia minum, dikasih beberapa macam sayuran. Dan pas masuk hari ke-31 sudah mulai sembuh dan dia hanya lebih banyak makan sayuran. Akhirnya dia sembuh. Maka dia pun menulis buku judulnya Puasa dan Makan. Dan dia menjadi Presiden Natural Higgins di Amerika.
Jadi puasa yang seperti ini saja jamaah sekalian, ini bisa mendatangkan kesehatan, apalagi puasa yang diajarkan oleh Nabi. Di samping mendatangkan kesehatan tentunya memiliki nilai pahala tersendiri. Dan sekali lagi Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa antasumu khairal lakum in kuntum ta'lamun. Dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Kemudian Dr. Muhammad Dawahiri dari Universitas Kairo ini meneliti hubungan antara puasa dengan penyakit kulit. Ternyata daya tahan kulit terhadap penyakit jauh lebih kuat dan lebih cerah bagi orang-orang yang senantiasa berpuasa. Kemudian Vladimir Nikitin, ini peneliti tikus putih yang dipuasakan, ternyata umurnya bisa mencapai 4 tahun, di mana rata-rata tikus putih itu umurnya hanya 2,5 tahun. Tapi setelah dipuasakan, maka dia bisa mencapai usia sampai umur 4 tahun. Kemudian jamaah sekalian, penelitian di Universitas Osaka Jepang, orang yang berpuasa sel darah putihnya meningkat pada hari ke-7 sampai hari ke-14. Dan ternyata penelitian di Amerika juga tikus putih disuntikkan sel kanker. Ternyata tikus yang dipuasakan sel kankernya tidak berkembang. Jadi ini rata-rata keistimewaan dari puasa, dan itu pola hidup Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang keempat jamaah sekalian, pola makan dan minumnya Nabi. Jadi sekali lagi seorang tabib diutus oleh Raja Mesir kepada Rasulullah sebagai ungkapan solidaritas sosial. Namun penduduk Madinah itu jarang yang datang berobat kepada dokter itu, dan akhirnya dokter itu pulang ke Mesir. Kemudian dia bertanya kepada Nabi, apa rahasianya? Sekali lagi Nabi mengatakan, kami adalah kaum yang tidak makan hingga merasa lapar, dan bila makan kami tidak sampai kenyang. Bagaimana caranya mengatur sepertiga makanan, sepertiga minuman, dan sepertiga untuk bernapas? Sebagaimana disebutkan di dalam hadis, bahwa tempat yang paling buruk yang diisi oleh anak manusia adalah perutnya. Maka cukup baginya makan beberapa suapan untuk menegakkan tulang punggungnya. Jika tidak dapat makan, maka sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, dan sepertiga untuk nafasnya. Bagaimana caranya kita bisa mengatur sepertiga makan, sepertiga minum, sepertiga untuk bernapas? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu kalau makan dia ngangkat kaki kanannya. Jadi Nabi kalau, maaf jamaah sekalian, Nabi itu kalau makan duduk di lantai, kemudian dia angkat kaki kanannya. Dan kalau kita kenyang dalam posisi seperti itu, berarti sudah sepertiga makanan. Dan jarang kita mempraktekkan akan hal tersebut. Saya ingat dulu waktu saya dibesarkan oleh nenek saya dan tante saya di kampung orang tidak kenal meja makan. Kemudian makannya itu rata-rata kita makannya itu, apalagi ibu-ibu itu diangkat kakinya satu. Dan kita dapati mereka jarang sekali kena penyakit usus buntu. Ya. Itu jarang kita praktekkan seperti itu. Padahal kami dulu di awal-awal tarbiyah itu makan pun sangat, tata cara makan Nabi pun selalu kita kemudian kita praktekkan. Nah jamaah sekalian, kata Nabi, hindarilah perut yang kenyang karena dapat merusak agama, menimbulkan penyakit, dan membuat malas di dalam beribadah. Kemudian di lain hadis Nabi mengatakan, apabila kalian minum, jangan kalian bernapas di tempat air minum kalian. Jika berada dalam kamar kecil, jangan memegang kemaluan dengan tangan kanan dan jangan membersihkan dengan tangan kanan. Artinya kalau kita minum, kita dilarang bernapas di dalam gelas kita, karena pada waktu kita bernapas kita menghirup oksigen, dan pada waktu kita mengeluarkan karbon dioksida, dan karbon dioksida itu cepat larut di dalam air. Bahkan Nabi mengatakan dalam hadis, jangan minum sekali nafas seperti minumnya onta, tapi minumlah 2 kali atau 3 kali, kemudian bernapaslah di luar gelasmu, kemudian ucapkanlah basmalah jika kalian minum, dan bacalah hamdalah jika kalian selesai minum.
Jadi minum 1 kali 2 teguk kita berhenti lagi. Minum 1 kali 2 teguk berhenti lagi. Jangan minum seperti onta kata Nabi. Apalagi kadang-kadang kalau kita habis olahraga, itu minum pakai botol 1 kali tancap. Nah, Nabi SAW mengajarkan kita cara minum yang seperti itu. Kemudian Ibnu Abbas berkata Nabi melarang meniup makanan dan meniup minuman. Jadi ini tata cara yang Nabi ajarkan kepada kita. Kemudian jamaah sekalian, hal pertama yang menjadi menu keseharian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah udara segar di subuh hari. Jadi sudah umum diketahui bahwa udara itu paling kaya dengan oksigen dan belum terkotori oleh zat-zat lain. Dan ini ternyata sangat besar pengaruhnya terhadap vitalitas seorang di dalam aktivitas selama sehari penuh. Dan kadang kita dapati dalam sebuah hadis Nabi SAW kadang-kadang berlari-lari kecil bersama Aisyah. Kadang Aisyah mengalahkannya dan kadang Nabi mengalahkan Aisyah. Oleh karena itu jamaah sekalian, kita tidak usah heran ketika kita tidak bangun di subuh hari, maka badan kita terasa berat, kemudian kita malas untuk beraktivitas. Selanjutnya jamaah sekalian, Nabi SAW menggunakan siwak di dalam menjaga kesehatan mulut dan giginya. Jadi ada penelitian tentang manfaat kayu arok, ya kayu siwak itu kemudian bisa mempertajam penglihatan dan bisa menjernihkan pikiran. Kemudian jamaah sekalian, lepas subuh Rasulullah membuka menu sarapannya dengan segelas air yang dicampur dengan sesendok madu asli. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sekali lagi diungkapkan bahwa ini sangat luar biasa bahwa ternyata madu itu adalah salah satu obat untuk penyembuh. Ditinjau dari ilmu kesehatan, ini madu membersihkan lambung, mengaktifkan usus dan bisa menyembuhkan sembelit. Dan orang-orang Arab jamaah sekalian, ini madu dikenal dengan Al-Hafiz Al-Amin karena bisa menyembuhkan luka bakar. Jadi pagi hari begitu kita bangun, kemudian kita ambil madu 1 sendok, kemudian dicampur dengan air hangat. Nah, kemudian memasuki waktu duha, Nabi selalu makan 7 butir kurma ajwa. Jadi kata Nabi dalam sebuah hadis, barang siapa yang makan 7 butir kurma, maka dia akan terlindungi dari racun. Jadi pada malam hari jamaah sekalian, kita memasukkan 7 butir kurma. Kalau ada kurma ajwa itu bagus. Masukkan 7 butir di dalam gelas, rendam. Kemudian besok pagi kita makan buahnya, makan dagingnya, kemudian kita minum airnya. Dan itu tidak boleh lewat dari 12 jam. Jadi misalnya kalau kita rendam jam 10 malam, ya kita minum maksimal jam 8 pagi. Jadi kebiasaan Nabi SAW. Jadi biasa kalau ada jamaah yang mau naik umroh, saya kadang-kadang sampaikan, karena bertepatan di Madinah di Makkah dengan Madinah ada air Zam-Zam. Jadi kalau malam beli kurma ajwa, rendam 7 butir, kemudian di pagi hari dimakan. Dan ternyata jamaah sekalian ini juga efektif untuk mengusir jin. Ya, jadi sebelum Covid saya masih aktif membekam. Kemudian kalau ruqyah ada kadang-kadang ikhwah yang saya rekomendasikan. Tetapi sebelum di ruqyah saya ngajak itu orang yang terkena sihir untuk minum dulu kurma ajwa 7 butir, direndam kalau ada air Zam-Zam itu bagus selama 1 pekan. Kemudian di ruqyah ini mempercepat keluarnya jin di dalam tubuh manusia. Kemudian jamaah sekalian, dalam penelitian di Mesir ternyata penyakit kanker ini tidak menyebar ke daerah-daerah yang penduduknya banyak mengkonsumsi kurma. Belakangan terbukti bahwa
kurma ini memiliki zat-zat yang bisa mematikan sel kanker. Rahasia yang kelima jamaah sekalian adalah wudhu. Jadi sempurnakan wudhu, ratakan air di antara jari jemari dan bersungguh-sungguhlah dalam berinstinsak kecuali kamu berpuasa. Jadi kenapa itu? Kalau kita berwudhu, ikhwas sekalian, bukan hanya sekedar disiram tapi dibasuh. Makna dibasuh adalah diambil air kemudian diratakan dengan tangan sehingga ada efek refleksi. Kemudian disuruh berinstinsak. Berinstinsak itu menghirup air dalam-dalam. Dan itu paling enak. Tak kala kita bangun salat lail kemudian berwudu dengan dihirup dalam-dalam. Kemudian kita lepas, itu seakan-akan seperti ada hal kayak batu karang yang pecah di kepala kita. Dan ternyata ini efektif untuk menghentikan penyakit yang berhubungan dengan hidung. Jadi sebuah penelitian di Universitas Alexandria oleh Dr. Mustafa Shatta, beliau adalah dekan Fakultas THT, ini meneliti sejumlah kuman pada orang yang berwudu lebih sedikit daripada orang yang tidak berwudu. Kemudian dengan berinstinsak dapat mencegah timbulnya penyakit hidung. Dan ini sudah banyak yang membuktikan jemaah sekalian. Orang yang kena penyakit hidung, apalagi istilahnya sinusitis atau yang pokoknya yang berada, jadi kita praktekkan saja cara berwudunya Nabi, hirup dalam-dalam kemudian dihemburkan keluar, dan ini sekali lagi efektif untuk menyembuhkan penyakit. Selanjutnya jamaah sekalian, berolahraga. Jadi segala sesuatu selain zikir kepada Allah adalah sia-sia kecuali 4 hal, yaitu berjalannya seorang antara 2 tujuan, melatih kudanya, mencumbui istrinya, dan belajar berenang. Kenapa Nabi SAW mengajarkan kepada kita, ajarilah anakmu 3 hal, yaitu menunggang kuda, memanah, dan berenang. Ini semua latihan ketangkasan. Ternyata olahraga yang paling efektif yang menggerakkan seluruh anggota tubuh kita adalah renang. Jadi semua anggota tubuh kita bergerak. Padahal jamaah sekalian, di Madinah itu jauh pantai. Tapi Nabi SAW memerintahkan untuk mengajar anak laki-laki kita menunggang kuda, memanah, dan berenang. Kemudian jamaah sekalian, sesungguhnya gerakan salat, kalau kita ruku benar, sujud benar, maka ini juga bisa memperbaiki organ-organ tubuh kita, termasuk memperlama sujud. Saya pernah mendengar cerita, ada seorang dokter itu bertanya kepada salah seorang kiai. Dia tanya, apa rahasianya Pak Kiai sehingga jarang sekali ada kiai yang masuk rumah sakit? Ternyata dari hasil diskusi itu dapat kesimpulan itu karena lama di dalam sujud. Jadi di 2 leher kita ini ada 2 urat besar. Ini tempat naik turunnya darah. Kenapa orang bisa kena stroke? Karena oksigen tidak maksimal naik ke kepala. Sehingga memperlama sujud, ini memungkinkan darah mengalir ke kepala. Dan ternyata dokter itu sering kemudian pergi berdiskusi dengan almarhum Kiai Haji Bakri Wahid. Wallahu alam apakah beliau kemudian meninggal dalam keadaan Islam, dan yang bicara itu adalah asistennya di kamar operasi. Jadi asisten beliau di kamar operasi. Jadi dia melihat, kenapa ini kiai sehat-sehat? Ternyata rahasianya adalah sujudnya. Jadi karena itu memperlama sujud, ikhwas kalian, ini kemudian memungkinkan darah maksimal. Sebab itu kan seperti selang, itu kalau dinaik putar di bolak-balik seperti ini. Jadi kalau kita lama sujud memungkinkan oksigen maksimal ke kepala. Kemudian ini hal yang penting. Saya minta maaf kepada yang belum menikah. Jadi ternyata memadu cinta di tempat tidur ini akan memperbaiki kinerja jantung dan paru-paru. Karena ketika suami atau istri, mengalami orgasme, maka detak jantungnya meningkat sampai 150 denyutan per menitnya.
Jadi di ibaratnya dia seperti berolahraga. Sehingga dari riset Dr. Royce dan kawan-kawannya, mereka menarik kesimpulan bahwa berhubungan suami istri secara teratur itu akan memperpanjang usia karena aktifnya berbagai hormon. Di antaranya adalah hormon testosteron. Jadi jamaah sekalian, sperma itu matang 2 kali 24 jam. Sehingga kalau lewat dari 2 kali 24 jam dia minta pemenuhan. Itulah sebabnya kita laki-laki kalau lewat dari 2 hari tidak terpenuhi hajat kita, biasa naik ke kepala. Itulah biasa kadang-kadang tegang-tegang di bagian belakang kita. Jadi kalau ada orang yang biasa pegang-pegang di sini, iya. Jadi dia minta pemenuhan 2 kali 24 jam. Dan ternyata ada orang yang pernah mengadakan penelitian di Jerman, dari 100 orang usia 40 tahun ke atas, dilihat pola hubungan suami istrinya. Ternyata orang yang aktif berhubungan suami istri itu jauh lebih sehat ketimbang orang yang jarang berhubungan suami istri. Dan kata mereka bahwa yang normal itu 3 kali dalam 1 pekan. Kalau saya ngomong begini, ada orang Indonesia wallahualam kuliah di luar negeri, ada 40 orang, ada yang bawa istri, ada yang tidak bawa istri. Yang bawa istri ini lebih cepat selesai kuliahnya dan sehat-sehat. Kemudian ada yang tidak bawa istri tapi suka jajan di luar. Dan yang tidak bawa istri dan tidak seperti itu, kemudian ini banyak mengalami penyakit dan keterlambatan penyelesaian kuliahnya. Itulah sebabnya pemerintah Indonesia kalau menugaskan kita dapat beasiswa ke luar negeri, biasanya ditanggung istri dan 2 orang anak. Iya. Jadi dulu waktu saya ada yang ngajak ke Australia untuk kuliah S2, masih ada kesempatan untuk belajar bahasa Inggris 9 bulan. Saya diskusi dengan istri saya. 3 hari 3 malam ternyata istri saya katakan begini, ini ada 2 anak kita yang mulai beranjak dewasa. Saya takut kalau tinggalkan di Indonesia. Sementara hanya 2 anak yang kita bawa. Tapi dia bilang kalau kita mau pergi maki sendiri. Nah, saya bilang kalau saya pergi sendiri saya takut nanti saya kawin lagi di sana. Jadi itu jadi masalah. Itulah sebabnya Nabi mengatakan wanita mana saja yang menolak keinginan suami di tempat tidur maka dilaknat. Kenapa dilaknat jamaah sekalian? Karena kita laki-laki kalau berkeinginan kemudian tidak terladeni, kita sakit hati. Itulah biasa ada orang yang sembarangan tendang. Kadang-kadang dia jangan taruh ember di situ, dan ini ember, siapa tahu taruh sini. Padahal dia saja baru-baru taruh. Tapi coba kalau terpenuhi maka semua lagu-lagu nostalgia dia akan hafal. Jadi ini jamaah sekalian. Oleh karena itu salah satu rahasia hidup sehat adalah kita merutinkan berhubungan suami istri. Apalagi kata Nabi, mendatangi istri itu adalah pahala. Kata sahabat, kenapa demikiannya Rasulullah? Kata Nabi, apa kalau kau menempatkannya di tempat yang salah, kamu berdosa? Berdosa ya Rasulullah. Oleh karena itu semakin sering bapak-bapak mendatangi istri, semakin banyak pahalanya. Jadi tolong disampaikan kepada istri, saya ini tahajud jarang-jarang, puasa juga jarang-jarang. Jadi ini mami diperbanyak. Ya. Dan jamaah sekalian, sekali lagi, di dalam berhubungan suami istri kata Nabi, hendaklah jangan kamu datangi istrimu, maafin saya lupa, hendaklah ada cumbu rayu di dalamnya. Jadi jangan kita datangi istri seperti binatang. Hendaklah ada cumbu rayu di dalamnya. Paham Pak ya? Kemudian tungguilah istrimu. Sebab apa yang kamu ingin rasakan, ingin juga dirasakan oleh istri kamu. Jadi jamaah sekalian, pada intinya berhubungan suami istri bukan lamanya, ya, tapi bersamaannya. Makanya jangan terpengaruh sama iklan. Ini juga ada iklan tak lewat-lewat tuh. Jadi, jangan terpengaruh dengan iklan. Oleh karena itu maaf jamaah sekalian, tak kala kita berhubungan suami istri maka kita harus berdialog. Ya, nanti ada isyarat dari istri baru kemudian kita menyelesaikannya. Jangan
sehat itu bukan lamanya tetapi bersamaannya. Karena waktu Isya sudah masuk dan banyak anak-anak. Sampai di sini jamaah sekalian. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.